Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Aku menemukannya pertama kali di teras belakang rumah kayu di pinggiran kota yang dipenuhi pohon zaitun, saat matahari seperti malas tenggelam. Ia duduk dengan segelas anggur merah di tangan dan pandangan yang lebih kosong daripada kebanyakan janda. Ia memakai gaun berwarna tanah, dan rambutnya terikat setengah, seolah ia tak benar-benar niat merapikannya. Namanya Sofia. Aku pikir hanya aku yang masih duduk di luar saat cuaca seperti ini, kataku, berdiri di balik pagar rendah yang membatasi kebun tetanggaku dengan kebun rumah tempat aku menginap sementara. Ia menoleh. Mata coklat tua yang seakan pernah mencintai banyak hal, lalu kehilangan semuanya. Kau pendatang? Tanyanya. Baru sebulan. Tinggal di rumah Paman Gregor, kalau kau tahu. Ia mengangguk, lalu menenggak habis anggurnya seperti menelan rahasia yang tak ingin diingat. Aku Sofia, katanya. Rumah ini bukan milikku, tapi aku terlalu malas untuk pindah. Kau tinggal di rumah yang bukan milikmu. Rumah milik suamiku. Mantan. Atau mendiang. Aku belum memutuskan bagaimana aku menyebutnya sekarang. Ia tertawa pelan setelah berkata begitu, seperti menertawakan kebingungan hidup yang terus berubah tanpa aba-aba. Aku tidak tahu apa yang membuatku tertarik padanya. Mungkin karena caranya berbicara, yang seolah setiap kata datang dari lubang luka, bukan dari bibir. Atau karena ia tampak seperti seseorang yang menolak mati, tapi juga tak benar-benar hidup. Kami mulai berbicara setiap sore. Di bangku tua yang sama, ia selalu membawa anggur. Aku membawa buku. Tapi aku jarang membaca. Sofia bisa bercerita panjang tentang bunga, perang, dan pelabuhan di Marseille tempat suaminya dulu bekerja. Tapi ia tak pernah menyebut nama suaminya. Seperti ia takut nama itu akan membangkitkan sesuatu yang lebih berat dari kenangan. Suatu malam, ia berkata, "Kau terlalu muda untuk duduk bersamaku setiap hari. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidupku sekarang. Jadi duduk di sini lebih baik." Ia tertawa. "Kau melarikan diri. Dari apa?" "Dari dunia yang tak memenuhi ekspektasimu." Aku mengangguk. Ia tidak menatapku waktu itu. Hanya langit yang sudah kehilangan warnanya. Lalu suatu malam ia menciumku. Tanpa aba-aba, tanpa kata manis. Ciuman itu seperti badai yang datang dari laut jauh. Tak diminta, tak ditolak. Aku membalasnya. Tentu saja aku membalasnya. Tubuh kami bertaut dalam keheningan rumah tua, dengan anggur di meja dan potret lelaki yang entah siapa di dinding ruang tamu. Setelah itu, sesuatu berubah. Aku mulai mencari senyumnya, dan ia mulai menatapku seperti seseorang yang ingin percaya tapi takut kecewa lagi. Kami makan malam bersama, berbagi kasur, bahkan mulai berbicara tentang hal-hal kecil yang biasanya hanya milik pasangan sungguhan. Tapi kami tidak pernah menyebut kata cinta. Tidak satu kali pun. Suatu hari aku bertanya, "Apakah kau mencintaiku?" Ia menatapku seperti aku baru saja menanyakan mengapa bulan tidak jatuh ke bumi. "Kau terlalu muda untuk pertanyaan itu," katanya. "Tapi aku ingin tahu." Ia berdiri, mengambil botol anggur dari meja, dan menuang ke gelasnya. Lalu berkata, "Cinta bukan soal ingin tahu, tapi soal mau hancur atau tidak." Aku mulai merasa seperti hantu di rumah itu. Ada momen ketika ia bicara kepadaku tapi matanya menatap sesuatu yang tak kulihat. Mungkin masa lalunya. Mungkin arwah suaminya. Atau mungkin dirinya sendiri yang telah hilang sejak lama. Hubungan kami menjadi seperti kabut di pagi hari. Tidak pasti, tidak hangat, tidak hilang juga. Tapi aku tetap tinggal. Mungkin karena aku terlalu takut untuk kehilangan sesuatu yang bahkan belum kumiliki. Dan seperti semua musim, kebersamaan kami pun punya akhirnya.
Suatu malam, aku pulang dari kota membawa 2 tiket untuk pertunjukan teater di pusat kota. Aku pikir ia akan senang. Tapi ia tidak ada di rumah. Aku menunggu sampai larut. Lalu ia pulang dalam keadaan mabuk, dan ada bekas lipstik di kerah bajunya sendiri. Warna merah tua. Bukan miliknya. Dari mana saja kau? Ia menatapku dengan mata yang tidak mengenalku. Dari kehidupan yang bukan milikmu, jawabnya. Aku tak bicara. Tidak malam itu, tidak pagi harinya. Aku mengepak tasku 2 hari kemudian. Sebelum aku pergi, ia berkata, kau akan baik-baik saja. Kau masih bisa percaya pada cinta. Aku tidak. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hatiku, aku tahu aku tak akan baik-baik saja. Aku telah mencintai seseorang yang hanya ingin dikenang, bukan dimiliki. Dan kenangan adalah hal paling setia yang bisa menghantui seseorang.